Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat kami tim Padepokan Lokajaya untuk para sesepuh, untuk para ahli spiritual, para wali, para ustadz, kiai yang kebetulan nonton video kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung, mendoakan kami untuk mencari jejak Satrio Paningit. Tentunya kami di sini sangat bersenang hati, bergembira. Kegembiraan kami yakni bisa mengenal para ahli spiritual, bisa mengenal para ahli kebatinan, dan lebih-lebih orang yang mempunyai kelebihan khusus dalam perjalanan dan yang dijalankan. Mudah-mudahan berkenan hati mendoakan kami, mendukung channel kami dengan subscribe, like, share, dan berikan segala wejangannya terhadap kami. Ya, pada hari ini pembahasan tentang Satrio Paningit. Dalam beberapa hari kami telah bersilaturahim sama sesepuh yang ada di Banten, khususnya Tangerang Selatan ini. Pembicaraan kami terhadap Satrio Paningit ini memang begitu panjang, tetapi tentunya kami di sini hanya menyampaikan poin-poinnya saja dan apa yang masih saya ingat. Tentunya para sahabat channel Padepokan Lokajaya, bila mana kami nanti pembahasan ini ada yang keliru, ada yang salah, mohon diluruskan, mohon dikasih wejangan ya. Ya, langsung saja poin yang pertama tentang Satrio Paningit. Satrio Paningit merupakan salah satu manusia yang dimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman, di ujung zaman, kata sesepuh yang ada di Banten ini. Dan satu-satunya lah manusia yang menjadi utusan Tuhan di akhir zaman ini. Tentunya Satrio Paningit dan Imam Mahdi itu menurut saya, menurut kami tim Padepokan Lokajaya itu berbeda ya. Jadi Satrio Paningit dulu baru Imam Mahdi. Nah, kita lagi membahas Satrio Paningit. Satrio Paningit ini tentunya muncul di Nusantara tentunya. Tapi kalau muncul di Singapura, muncul di Hong Kong, itu bukan Satrio Paningit yang asli. Yang asli itu menurut sesepuh yang ada di Banten itu pasti munculnya di Nusantara, baik di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di NTB. Itu yang penting masih Nusantara, atau di Aceh, di Bali. Dan Satrio Paningit ini semata-mata itu tidak menunjukkan bahwasanya dirinya adalah Satrio Paningit. Dan dia, Satrio Paningit ini, tidak suka untuk disanjung, dipuja, diagungkan. Ya, dia tetap biasa itu loh, tetap merasa biasa saja. Dan Satrio Paningit walaupun dihujat, dicaci, dimaki, dihina, dia tetap biasa, tidak sakit hati dan tidak marah. Karena ini ilmunya ini sudah, ilmu Satrio Paningit ini sudah benar-benar sempurna. Jadi semuanya itu dianggap sama, baik
diagungkan, baik maupun disepelekan, tetap dianggap sama-sama menjadi cobaan bagi dirinya, karena hatinya udah menunggal, udah benar-benar menyatu hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Satrio Piningit ini visi yang paling besar, kata sesepuh yang ada di Banten ini, memperbaiki Nusantara ini dengan baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Sosial itu ya antara akhlak, budi pekerti, gotong royongnya. Kalau kita sudah berpikir aja sejenak nih, apakah kita sudah di akhir zaman? Tentunya sangat sudah ya, kalau kita berpikir, merenung. Ya tentunya sudah ya para sahabat, karena di mana kehidupan ini sudah carut marut, politik memainkan 1000 cara untuk menang dengan kecurangannya, bermain agama untuk politik. Jadi semuanya sudah carut marut ya, itu di segi politiknya saja. Kalau dari segi akhlak ya sudah sangat miris, di mana kaum perempuan sudah bersenang hati memamerkan keindahan tubuhnya, dan yang laki-laki berubah jadi perempuan, dan pembunuhan, kejahatan sudah merajalela. Nah, disinilah yang paling tepat untuk Satrio Piningit ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menurut sesepuh yang ada di Banten ini, Satrio Piningit ini bila berjumpa dengan seseorang, bila berkenal dengan seseorang, tentunya dia akan selalu memberi nasihat-nasihat yang baik untuk menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya yang ditemui Satrio Piningit ini bisa berubah akhlaknya, bisa lebih baik. Dan sesepuh yang di Banten juga mengatakan bahwasanya Satrio Piningit ini selalu memikirkan umatnya, selalu memikirkan negaranya. Nah, kalau memang sudah dikehendak Allah, tentunya semua yang kemustahilan ini tentu akan terjadi. Jadi bagi Allah itu nggak ada yang namanya mustahil. Itu kata sesepuh yang ada di Banten, khususnya yang di Tangerang ini. Dan sesepuh itu juga mengatakan bahwasanya Satrio Piningit ini memiliki keistimewaan yang tentunya tidak orang punya. Salah satu keistimewaan yaitu segala ucapannya bisa langsung terjadi, yang dimana diartikan sabdo dadi, kata sesepuh yang ada di Banten. Semua perilaku Satrio Piningit ini benar-benar dituntun, digerakkan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang mempunyai atau menginginkan keilmuan, dia akan berjalan dengan sendirinya. Tetapi kalau Satrio Piningit ini adalah orang yang diperjalankan. Orang yang diperjalankan, walaupun sebenarnya itu Satrio Piningit itu tidak menginginkan itu,
Tetapi hal ini tidak bisa ditolak dan tidak bisa diminta, kata sesepuh yang ada di Banten ini. Yang dimaksud tidak bisa ditolak yaitu kalau semuanya itu yang dipilih oleh Allah, orang itu yang ditunjuk oleh Allah, ya mau nggak mau, siap nggak siap, pasti harus siap. Dan walaupun orang itu udah siap dan mau, tetapi Allah tidak ridho, tidak menunjuk, ya tidak bisa. Itulah Satrio Peningit yang dimana sesepuh Banten ini menjabarkan begitu luas, yang pada intinya poin di sini adalah bahwasannya Satrio Peningit ini tidak senang untuk diagungkan dan tidak marah bila dicaci dimaki. Itulah kisah pertemuan kami dengan sesepuh yang ada di Banten terkait dengan Satrio Peningit. Tentunya kami sangat berharap dimanapun Satrio Peningit ini berada, karena dengan cuaca yang ekstrim seperti ini, banyak musibah, banyak bencana. Kami mohon untuk bersudi mendoakan Nusantara ini supaya menjadi baik-baik saja, baik dari segi daratnya maupun lautnya. Tentunya kami berharap orang yang dekat dan orang yang dipilih Allah pastinya doanya itu tidak akan ditolak dan doanya itu tembus sampai langit. Kata sesepuh yang di Banten ini juga, Satrio Peningit ini doanya itu tembus sampai ke langit 7. Ya, terima kasih, salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Bila mana ada yang tidak baik, tidak benar dalam pembicaraan kami atau wejangan dari sesepuh yang ada di Banten, mohon diluruskan, mohon dibenarkan. Semata-mata kamilah yang salah, tidak pas dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.